Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perintah dasar Linux, scripting, dan konfigurasi jaringan berbasis teks. Untuk perintah dasar Linux ada beberapa yang bisa kalian pelajari, yaitu pertama tentang cp. Cp ini digunakan untuk menyalin atau menduplikasi file ataupun folder. Perintahnya adalah cp file sumber diikuti dengan file tujuan, atau cp file sumber diikuti dengan folder tujuan, atau cp diikuti main rf diikuti folder sumber folder tujuan. Kemudian ada mv, itu perintah digunakan untuk memindahkan folder ataupun file ke lokasi lain, atau bisa juga digunakan untuk mengganti nama dari suatu file atau folder. Perintahnya adalah mv diikuti file sumber diikuti file baru, kemudian ada mv diikuti file sumber diikuti folder baru, atau mv folder sumber folder baru. Kemudian mkdir. Mkdir ini perintah untuk membuat folder baik pada satu lokasi ataupun bertingkat. Formatnya adalah mkdir diikuti lokasi foldernya, atau mkdir main_p lokasi folder 1, subfolder 1, subfolder lagi. Kemudian ls, perintah untuk melihat isi dari suatu folder. Perintahnya adalah ls diikuti dengan lokasi foldernya. Kemudian ada in, membuat kaitan atau jalan pintas ke suatu file atau folder. Format perintahnya adalah in diikuti lokasi target diikuti lokasi link. Kemudian ada pwd, menampilkan folder yang sedang diakses saat ini. rm, menghapus file. Kemudian rmdir untuk menghapus folder. Ada cd untuk berpindah ke folder yang berbeda. Kemudian start untuk mengetahui metadata suatu file. Format perintahnya adalah start diikuti file. Kita coba beberapa perintah dasar Linux. Kalian jalankan dulu untuk VirtualBox-nya, kemudian login menggunakan root. Kita coba terlebih dahulu yang cp. Nah, karena kita akan mengcopy suatu file, tentu saja harus ada file yang mau di-copy tentu saja. Kita bikin file dulu. Membuat file itu bisa menggunakan editor nano, kemudian diikuti nama filenya, misalkan wahyuning.txt. Nah, nanti keluarnya file kosong, karena wahyuning itu adalah file baru, jadi isinya kosong. Kita isi, misalkan dikasih tanda pagar wahyuning maple, pagar lagi maple asj, misalkan seperti itu. Kemudian untuk menyimpan, ketik tombol Ctrl O secara bersamaan atau overwrite. Di situ file name to write wahyuning.txt, kita enter saja. Kemudian untuk keluar dari editor menggunakan Ctrl X. Nah, setelah itu kita copy filenya cp wahyuning.txt. Misalkan kita pindah ke folder, karena di tempat saya itu ada dua user, yaitu Wahyu dan Wahyuning. Kita pindahkan ke Wahyu, misalkan home, kemudian Wahyu dengan nama, cukup namanya nggak usah kita sertakan, enter. Kemudian kita pindah ke home Wahyu, kita ls untuk melihat apakah si Wahyuning ini sudah tercopy di dalam Wahyu atau belum. Sudah, di sini sudah dimunculkan file dengan nama Wahyuning. Berikutnya kita coba perintah mv atau untuk memindahkan folder. Sekarang kita ada di folder home Wahyu. Kita akan pindahkan si wahyu.txt ini ke folder home wahyuning. Maka perintahnya adalah, karena kita berada di folder Wahyu, maka foldernya tidak usah disebutkan, cukup sebutkan
nama filenya saja. Tapi misalkan kita berada di root, kemudian kita akan memindahkan file di folder tertentu, maka kalian juga harus menyebutkan nama folder tersebut. mv kemudian wahyuning.txt dipindahkan ke folder wahyuning gitu saja. Kita ls lagi untuk melihat apakah si wahyuning itu sudah dipindahkan ke folder wahyuning atau belum. ls. Nah, sekarang di folder home wahyu itu yang tadinya ada wahyuning.txt sekarang sudah tidak ada. Kita pindah ke folder home wahyuning, cd home wahyuning, enter, kemudian kita ls lagi. Nah, sekarang wahyuning.txt ini ya, ini sudah muncul di folder home wahyuning. Berikutnya kita coba membuat folder dengan perintah mkdir. Mkdir kita bikin misalkan folder asc. Kita ls ya. Nah, di sini sudah muncul asc. Ini adalah folder yang baru kita buat. Bedanya file dengan folder, kalau folder itu misalkan ingin masuk ke folder tersebut, kita harus menggunakan perintah cd asc. Nah, tapi kita kembali lagi dulu, cd home wahyuning. Tapi misalkan kita akan membuka file wahyuning.txt itu tidak bisa menggunakan cd wahyuning.txt. Mesti ada perintah not directory karena wahyuning.txt itu adalah file. Untuk membuka file kalian harus menggunakan seperti tadi pas membuat file, yaitu menggunakan editor nano. Berikutnya kita coba perintah berikutnya, yaitu ls. Tadi sudah ya, setiap praktikum dari yang praktikum sebelumnya juga sudah mempraktekkan untuk membuat ls, untuk mengetik ls, yaitu untuk melihat isi directory. Kita skip saja yang ls, ke pwd. Pwd adalah menampilkan folder yang sedang diakses saat ini. pwd harusnya keluarannya adalah home wahyuning. Nah, benar ya, home wahyuning. Berikutnya adalah cd, berpindah ke folder yang berbeda, rmdir dulu ya, menghapus folder yang dengan perintah rm folder target. Misalkan kita hapus folder yang barusan kita bikin tadi, yaitu asc, rmdir asc, enter. Kita lihat lagi ls. Nah, yang tadinya di sini ya, di sini ada asc karena tadi barusan kita bikin. Kemudian setelah di rmdir atau di remove directory-nya, si asc sudah tidak ada. Berikutnya adalah cd. cd itu digunakan untuk berpindah folder. Ini kita kan ada di folder home wahyuning. Misalkan kita mau berpindah ke root, tinggal ketik cd saja. Maka yang depan sudah berganti menjadi root Debian, alias kita sudah berpindah ke root. Berikutnya adalah tentang scripting. Script apa saja yang terinstal pada sistem operasi Linux bisa kita lihat dengan perintah cat _etc _shells. cat bentar kita bersihkan dulu layarnya, clear, cat _etc _shells. Nah, di sini ditampilkan ada sh-bash dan airbash. Sedangkan untuk mengetahui shell yang sedang aktif dapat menggunakan perintah echo shell.
echo dolar shell menggunakan yang sedang aktif adalah bash. Untuk struktur file script shell adalah sebuah file teks yang berisikan kumpulan perintah untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Suatu file script shell umumnya diawali dengan tanda shebang sebagai berikut. Ini ya. Tanda pagar, tanda seru, kemudian diikuti dengan garis miring bin, garis miring bash. Shebang adalah baris yang terdiri dari karakter tanda pagar, tanda seru, diikuti dengan lokasi dari interpreter atau shell yang digunakan. Nah, tadi setelah kita echo shell, di sini keluarannya adalah bin bash, berarti yang sedang aktif adalah bin bash. Maka dari itu nanti kalau bikin shebangnya kita bikin pakai yang bin bash. Terdapat dua cara untuk menjalankan file script di Linux, yakni sebagai argumen untuk aplikasi SH dan dijalankan sebagai program sendiri di terminal. Apabila dijalankan melalui aplikasi SH, perintah shebang tidak akan dijalankan. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk menjalankan script melalui aplikasi SH, sebutkan SH atau ketik SH, kemudian sebutkan nama file .sh atau menggunakan SH, kemudian diikuti dengan lokasi lengkapnya, kemudian diikuti dengan nama file .sh. Agar dapat menjalankan script secara langsung melalui terminal file script, perlu mendapatkan hak akses executable dari sistem. Perintahnya adalah chmod a plus x diikuti file atau chmod a plus x diikuti dengan lokasi lengkap kemudian file. Kemudian untuk menjalankan script terminal melalui perintah titik garis miring file.sh atau sebutkan lokasinya dulu kemudian nama filenya. Jika dieksekusi secara langsung seperti di atas, maka terminal akan memproses perintah shebang yang diberikan di awal baris untuk menentukan eksekutor untuk script tersebut. Apabila shell yang ditunjuk adalah bin bash, maka shell tersebut yang akan digunakan untuk menjalankan file script. Setiap perintah yang ada pada file script dapat dituliskan dalam format satu baris ataupun banyak baris. Apabila dituliskan dalam format satu baris, maka setiap perintah yang ada dipisahkan dengan menggunakan titik koma. Sedangkan untuk yang dalam format banyak baris dapat dengan menggunakan enter sebagai pemisah. Misalnya ini ya. Ini yang ditulis dalam format satu baris. Diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian untuk yang banyak baris itu cukup perintah 1, perintah 2, perintah 3. Jadi tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Pembuatan file script dapat dilakukan dengan menggunakan program pengolah teks seperti Nano dan VI yang berbasis command line atau gedit, gany, gwrite, dan git yang berbasis GUI. Perintah komentar. Selain dapat mengandung shebang dan perintah-perintah file script juga dapat berisikan komentar, penjelasan atau dokumentasi program. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanda karakter pagar di awal dari tulisan tersebut. Contohnya adalah pagar menampilkan tulisan halo di layar terminal, kemudian echo halo. Nah, kalau ada tanda pagar seperti ini, maka tulisan yang ada di belakang tanda pagar itu tidak akan dieksekusi. Kalau ada teks seperti ini, nanti yang akan dieksekusi hanya echo halonya. Tanda pagar tidak akan dieksekusi. Pernyataan komentar ini oleh interpreter shell tidak akan dijalankan, sehingga selain dapat digunakan untuk memberikan komentar tanda pagar, untuk komentar ini juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi satu baris perintah oleh shell.
Kemudian yang berikutnya adalah environment variable. Environment variable adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi yang terkait dengan sesi dan lingkungan kerja saat ini. Fitur ini memungkinkan data untuk disimpan dalam memori dan digunakan oleh skrip atau program apapun yang memerlukannya. Terdapat dua jenis environment variable pada shell bash, yakni ada variabel global dan variabel lokal. Global environment variable, variabel ini merupakan jenis yang nilainya akan selalu disimpan baik untuk skrip atau proses yang berjalan saat ini ataupun lainnya. Perintah print INV dapat digunakan untuk menampilkan semua variabel global yang ada pada shell. Dengan menggunakan distro yang berbeda akan menghasilkan tampilan daftar variabel global yang berbeda juga. Penjelasannya dapat diketahui melalui dokumentasi distro yang digunakan. Variabel global selain ada yang merupakan bawaan sistem operasi, dapat juga dibuat oleh user sendiri. Pembuatan variabel global menggunakan perintah berikut, yaitu export diikuti nama variabel lokal. Dari format yang ditunjukkan di atas, dapat diketahui bahwa pembuatan variabel global terlebih dahulu dilakukan dengan membuat variabel lokal. Selain dengan format pembuatannya, juga dapat dengan menggunakan cara berikut, yaitu export diikuti nama variabel sama dengan nilainya berapa. Format terakhir ini menggabungkan antara pembuatan variabel lokal dengan global dalam satu baris. Kemudian ada local environment variables, merupakan jenis variabel yang dibuat untuk digunakan hanya oleh skrip tersebut. Variabel-variabel ini hanya berlaku bagi skrip tersebut. Setelah skrip berakhir, maka variabel tersebut akan dihapus dari memori. Ini merupakan variabel yang dibuat sendiri oleh pemrogram skrip. Berikut format perintah yang digunakan, yaitu nama variabel sama dengan nilai. Nama variabel dibuat dengan menggunakan aturan penamaan variabel, yakni 1 dapat diawali oleh underscore, karakter A sampai Z huruf kecil ataupun A sampai Z huruf kapital. Kemudian merupakan kombinasi dari karakter A sampai Z atau 0 sampai 9, tidak mengandung spasi, panjang nama variabel bebas, huruf besar dan kecil memiliki makna yang berbeda. Nilai merupakan data atau informasi yang akan disimpan dari variabel. Apabila nilai yang akan disimpan mengandung spasi, APID dengan menggunakan tanda petik 2 ataupun petik 1, contohnya hari Senin. Pengaksesan variabel, setiap variabel yang dihasilkan baik berlaku global maupun lokal dapat diakses dengan menggunakan cara yang serupa, yakni dengan menggunakan format berikut. Dolar diikuti dengan nama variabel. Contohnya adalah echo $shell, echo $path. Untuk menghapus variabel dari memori, bisa menggunakan unset nama variabel. Perlu diingat bahwa baik pada perintah export, pembuatan variabel lokal maupun unset nama variabel tidak perlu ditambahkan dengan tanda dolar di depannya. Meminta input dari user. Input dari user dapat diperoleh pada saat skrip dijalankan ataupun pada saat skrip akan dieksekusi. Input yang diberikan saat awal eksekusi ini dikenal dengan nama parameter. Parameter diberikan oleh user akan disimpan dalam format variabel berikut. Misalkan $X, di mana X bisa bernilai 1 sampai dengan sekian. Digunakan untuk mengakses setiap nilai parameter yang diberikan. Setiap parameter yang diberikan akan dinomori mulai dari 1 hingga parameter ke N. $bintang menggabungkan semua parameter menjadi satu parameter. $add array berisikan semua parameter yang ada. $0 nama program atau skrip yang menerima parameter. Kurung kurawal tanda seru, tanda pagar, kurung kurawal mengambil parameter terakhir. Pembacaan input pada saat skrip sedang berjalan juga dapat dilakukan dengan menggunakan perintah read
dengan format sebagai berikut, yaitu read diikuti dengan nama variabel atau read min p, kemudian pernyataannya apa, nama variabel, atau read min p pernyataan. Apabila tidak menyertakan nama variabel untuk menampung input yang diberikan oleh user melalui perintah read, maka datanya akan disimpan dalam variabel global replay. Pembacaan input berupa password dapat menggunakan format berikut ini, yang akan membuat password yang diketikkan user jadi tidak terlihat, yaitu read min s nama variabel atau read min s min p pernyataan nama variabel. Kemudian untuk mengeksekusi program eksternal. Program eksternal di sini berguna untuk dapat memproses suatu data dengan program yang telah ada dan mengambil hasilnya. Perintah atau program yang ingin dijalankan pada script harus diupdate dengan menggunakan tanda backward. Backward itu sebelah angka 1 sebelah kiri. Contohnya adalah shebang, kemudian hari ini date, echo hari ini tanggal, dolar hari ini. Hasilnya di sini akan menampilkan hari yang bersangkutan. Dari script dapat dilihat bahwa perintah date dijalankan dan hasilnya disimpan pada variabel hari ini. Kemudian variabel tersebut ditampilkan menggunakan echo pada baris terakhir sehingga menampilkan hasil seperti gambar. Yang berikutnya adalah pengarahan hasil. Hal mendasar yang sering dilakukan untuk pengarahan ini adalah menyimpan hasil eksekusi dari suatu perintah ke file. Operator yang digunakan untuk pengarahan ini adalah tanda lebih besar 1 kali ataupun tanda lebih besar 2 kali. Operator ini digunakan untuk menyimpan hasil ke file dengan menghapus isi sebelumnya dari file tersebut. Sebaliknya yang berlaku bagi operator yang seperti ini, yang akan menambahkan isi dari file yang ditujukan dengan hasil dari eksekusi perintah. Formatnya adalah perintah, diikuti operator, diikuti file. Contohnya adalah echo date, echo hari ini tanggal, dolar hari ini, hello.txt. Berikut adalah contoh keluarannya seperti ini. Pada gambar dapat dilihat bahwa keluaran dari script di atas akan langsung diarahkan ke file, tidak lagi ke layar terminal. Ini karena ada pengarahan output dari perintah echo ke file hello.txt oleh operator tanda lebih besar 1 kali. Oke, kita contohkan untuk pembuatan script. Kita buat script nano, nama scriptnya percobaan. Contoh saja. Contoh.sh, karena script tadi harus disimpan dengan ekstensi .sh ya. Nano.sh, kemudian nano contoh.sh, kita enter, nanti akan muncul file kosong, kemudian kita ketik shebangnya tadi, tanda pagar, tanda seru, garis miring, bin, garis miring, bash, enter, kemudian echo. Ini kita akan menampilkan di layar ya, echo contoh pembuatan script. Kita simpan, Ctrl O, enter, keluar Ctrl X, kemudian kita rubah agar file tersebut bisa dieksekusi menggunakan chmod, kemudian A plus X diikuti nama filenya yaitu contoh.sh. Untuk mengeksekusi menggunakan perintah titik garis miring nama file contoh.sh, enter. Nah, di sini kalau kalian perhatikan muncul tulisan contoh pembuatan script. Berarti untuk pembuatannya sudah berhasil. Contoh yang berikutnya adalah
kita akan menggunakan meminta input dari user ya. Kita masih menggunakan file yang tadi, nano contoh.sh, kemudian kita rubah isinya, echo misalkan input data aja, data 1, tanda petik sama dengan dulu ya, $1 misalkan, read $1, echo tanda petik data 2 sama dengan ini petik lagi $2, read $2. Kita simpan. Karena tadi sudah kita rubah agar menjadi file executable, jadi tidak perlu kita ubah chmod-nya lagi, langsung kita eksekusi. Contoh.sh, enter, data 1, masukkan terserah kamu, misalkan data 2, terserah. Nah, seperti itu. Untuk yang berikutnya adalah konfigurasi jaringan. File-file Linux yang berhubungan dengan konfigurasi jaringan untuk pengalamatan DNS dan proxy ditunjukkan pada tabel berikut, yaitu file etc network interfaces itu digunakan untuk pengaturan alamat IP dan DNS untuk kartu jaringan dari komputer kalian. Kemudian etc resolve.conf itu digunakan sebagai file konfigurasi yang berisi alamat DNS yang digunakan untuk mencari nama domain. Ada dua jenis konfigurasi alamat IP yang dapat diterapkan, yakni otomatis dan melalui server DHCP secara DHCP dan manual. Kemudian kebetulan untuk saat ini kan kita praktek menggunakan VirtualBox. Yang namanya VirtualBox itu kan alamat virtual. Nah, kita kalau di tempat saya itu kebetulan komputer saya terkoneksi dengan jaringan WiFi dan terkoneksi internet. Kita atur terlebih dahulu untuk jaringannya, pengaturan. Nah, kalau mau terhubung dengan internet, sebetulnya ada dua cara, yaitu untuk adaptornya. Kita bisa gunakan yang NAT atau bisa menggunakan yang adaptor terbridge. Saya gunakan yang adaptor hanya host atau host only adaptor. Nah, saya menggunakan yang host only adaptor karena supaya komputer realnya itu bisa berhubungan dengan komputer virtualnya. Jadi kita nanti bisa ngeping komputer virtual dari komputer real dan bisa ngeping komputer real dari komputer virtualnya. Kemudian agar terkoneksi dengan internet, kita sharing internetnya. Nah, kebetulan di tempat saya ini yang terkoneksi internet adalah yang WiFi, jadi saya sharing komputer internetnya. Klik kanan properties, kemudian sharing, allow. Nah, nanti di sini ada pilihan karena tadi di VirtualBox-nya yang saya aktifkan di bagian jaringan adalah yang ini, nanti dipilih izinkan semua ya. Adaptor hanya host atau host only adaptor. Maka di sini juga saya ulangi ya. Host only adaptor, virtual host only Ethernet adaptor 3. Maka di sini juga harus dipilih yang VirtualBox host only network 3. Oke.
Setelah itu di network 3 kita beri IP. Di sini sudah saya beri IP 192.168.137.1. Kemudian nanti di Debian-nya juga harusnya kita sesuaikan. Kita setting IP-nya nano etc network interfaces. Jangan lupa pakai S ya. Nah, di sini karena komputer saya itu pakainya di DHCP, maka secara otomatis di tempat komputer virtual saya juga dia akan dapat IP DHCP. Kalau komputer kalian terhubung dengan DHCP server, biasanya jaringannya langsung dapat IP. Jadi di sini langsung IFACE ENP0S3 init DHCP. Nanti bisa kita rubah menjadi yang manual. Nah, kalau di Debian 9 Ethernet itu kita sebut sebagai ENP0S. Nah, kebetulan karena di tempat saya 3 yuk 3 berarti. Maksudnya bukan 3 Ethernet, tapi nama dari Ethernetnya adalah ini. Kalau di Debian versi 9 ke bawah itu biasanya menggunakan ETH. Ada ETH 0, ETH 1, ETH 2 dan sebagainya. Kalau di sini pakainya ENP0 S3 kebetulan punya saya. Nah, kita rubah menjadi static berarti IFACE ENP0S3 init static. Kemudian kita masukkan IP address sama dengan 192.168.137.2. Maaf nggak pakai sama dengan ya. Kemudian network 192.168.137.0 broadcast 192.168.137.25 netmasknya 255.255.255.0. kemudian gateway kita pakai 192.168.137.1. ini adalah IP dari virtual yang tadi ya, apa namanya, VirtualBox host only network 3 nya. Oke, selesai, Ctrl X, disimpan, yes. Kemudian kita restart pakai perintah etc init.d networking restart. Oke, kita lihat hasilnya dengan perintah IPA. Apakah sudah berubah atau belum? Oh, ternyata di tempat saya belum berubah karena dia masih dapat IP dari DHCP-nya. Kalau misalkan ketemu yang seperti ini, padahal tadi pas di restart etc init.d networking restart kan sudah oke, tapi hasilnya IP-nya masih dapat dari DHCP-nya alias belum berubah. Kita reboot saja komputernya.
Kita coba lihat lagi IPA. Nah, sekarang di IPA coba kalian perhatikan di ENP0S3 sudah berubah IP-nya jadi 192.168.137.2. Kita coba ping ke komputer. 192.168.137.1. Nah, di sini sudah replay ya. Kemudian dari komputernya ping 192.168.137.2. Nah, juga sudah replay. Jadi dua jaringan sudah saling terhubung. Sekarang bagaimana caranya agar si komputer ini, si Debian ini bisa terkoneksi dengan internet? Saya contohkan di sini kalau saya ngeping ke 888. Dia belum mau ya. Agar komputer bisa terhubung dengan Debiannya bisa terhubung dengan internet, buka file nano dengan perintah nano etc resolve.conf. Kita masukkan DNS-nya secara default, nanti munculnya search Wahyu karena pas install itu saya bikin domain dengan nama Wahyu. Kita masukkan namanya name server 8888. Udah cukup itu aja. Ctrl X Y. Kemudian coba kita ping ke 8888. Nah, sudah connect. Kita coba ping Google. Juga sudah bisa. Jadi Debian ini sudah terkoneksi dengan internet. etc resolve.conf itu kalau di Windows tentu kalian sudah familiar, yaitu klik kanan properties pada Ethernet, kemudian Ethernet protocol version 4-nya dibuka. Saya cari yang ada IP-nya saja sebentar. Yang ini. Nah, misalkan yang ini. Kalau di Windows itu IP dan DNS server itu kan dimasukkan di satu tampilan ya. Tapi kalau di Debian enggak. Di Debian IP tadi ada di etc network interfaces. Kemudian untuk memasukkan DNS ada di file etc resolve.conf. Jadi ketika kalian ingin Debian kalian terkoneksi dengan internet, yang perlu disetting adalah IP, yang kedua adalah resolve.conf-nya. Karena tanpa di resolve.conf mungkin internet sudah terkoneksi, tapi kamu harus menggunakan IP, yaitu yang 888 tadi. Kalau kamu ngetik IP-nya, IP internetnya mungkin bisa, tapi kalau kamu menggunakan DNS itu tidak bisa. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke Classroom atau lewat WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.